Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita pada kesempatan kali ini insyaallah masih melanjutkan di beberapa pertemuan yang kemarin, masih seputar ada berdoa, yaitu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, di pertemuan yang kemarin kita sempat membahas salah satu adab berdoa, yaitu menyanjung atau memuji Allah sebelum berdoa. Kemudian setelah itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu etika, salah satu adab berikutnya di dalam berdoa, yaitu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, adab bersolawat kepada Nabi di dalam berdoa ini didasarkan kepada sebuah hadis, cukup panjang hadisnya, sudah kami cantumkan di situ, bahwa satu ketika ada salah seorang sahabat namanya Fadhalah bin Ubaid. Beliau pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar salah seorang yang berdoa. Jadi kata Fadhalah bin Ubaid, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengar salah seorang sahabat berdoa, tetapi sahabat ini tidak memulai doanya, tidak mengawali doanya dengan pujian dan salawat kepada Nabi, tidak memulai doanya dengan menyanjung Allah, dan tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang berdoa, doanya terdengar oleh Rasulullah, tetapi doa tersebut tidak diawali dengan mengagungkan Allah dan tidak diawali dengan bersalawat kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Ajilah hadza." Orang ini tergesa-gesa, katanya. Maksudnya orang yang berdoa ini, orang yang berdoa tidak mendahului dengan menyanjung Allah dan tidak berselawat kepada Nabi. Orang yang berdoa seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Tergesa-gesa, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil orang ini dan bersabda kepada orang tersebut dan beberapa sahabat yang lain. Nabi kemudian bersabda, "Idza da'a ahadukum fabda bitahmidillah wa tsana'i alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian ingin berdoa atau akan berdoa, hendak berdoa, mulailah doa itu dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Wassalat wabda bisalati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu dia berdoa sesuai dengan yang dia kehendaki. Maksudnya orang tersebut oleh Rasulullah diminta untuk kemudian berdoa setelah mengawali doa itu dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya cukup panjang. Pada intinya dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya menyebutkan dua etika di dalam berdoa, yaitu menyanjung, mengagungkan Allah, yang bisa dengan hamdalah, alhamdulillah, atau subhanallah, atau Allahu Akbar misalkan. Ini kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengagungkan Allah, kemudian diikuti dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim misalkan. Atau sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam misalkan. Kan banyak kalau kita dengar, kalau kita misalkan ada ustadz yang berdoa misalkan, biasanya kan yang umrah kita dengar gitu ya, misalkan hamdai wa fi ni'amahu wa kahi mazidah misalkan, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kemudian dilanjutkan dengan selawat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu selawat itu. Jadi hamdai wa fi itu sampai selesai itu pujian kepada Allah. Kemudian setelah itu selawat, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, itu selawat. Jadi sanjungan kepada Allah, kemudian diikuti dengan selawat. Kalau wa sallallahu belakangnya wa sallam Bapak Ibu ya. Kalau Allahumma shalli wa sallim, kalau sholli salim. Bapak Ibu rahimakumullah, bersolawat kepada Nabi di dalam berdoa ini bisa di awal sebelum berdoa atau di akhir juga bisa. Kadang kalau kita sempat perhatikan Ustaz berdoa itu kan biasanya setelah selesai berdoa maka selawat lagi sebelum diakhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun misalkan, itu selawat itu. Jadi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Itu selawat itu dari wa sallallahu itu sampai wassalamu ala mursalin, maka ditutup lagi dengan pujian gitu, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu setidaknya dua adab etika di dalam berdoa, yaitu menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi. Termasuk kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di khutbah Jumat itu biasanya khatib bersolawat sebelum berdoa misalkan ya. Kalau kita perhatikan juga misalkan di khutbah yang kedua gitu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baca apa? Selawat, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu apa? Doa. Setelah itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi ternyata sebelum berdoa seperti itu diawali dengan pujian terlebih dahulu kepada Allah dan sholawat kepada Nabi atau kita kenal dalam tauhid Ibrahim ya Bapak Ibu. Kita kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu sholawat. Kemudian setelah bersolawat Allahumma ighfir, berdoa setelah itu. Ternyata sudah sering kita dengar pola doa semacam ini ya Bapak Ibu ya. Menyanjung Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, setelah itu kemudian berdoa, sering kita dengar.
dipraktekkan yang sering kita dengar. Dan itu ternyata alhamdulillah memang ada landasannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum memulai khutbah itu juga bersolawat, macam-macam solawatnya biasanya. Ya macam-macam dalam artian ada sedikit tambahan-tambahan gitu Bapak Ibu ya. Misalkan kalau saya mungkin gitu kan. Apa biasanya? Alhamdulillah, itu pujian kepada Allah. Setelah itu apa? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu selawat itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, itu selawat. Jadi sebelum khutbah bahkan terlebih dahulu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalimat salawat yang mungkin juga sering kita dengar tadi mungkin biasanya alhamdulillahi wa kafa misalnya, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Ini sholawat tetapi kemudian diberikan tambahan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga kalau Bapak Ibu sering dengar Zainuddin Amizad gitu, salawatnya yang sering kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Setelah itu apa? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin misalnya, imamil muttaqin misalnya. Kan gitu-gitu kan. Nah, Sayyidina Muhammadin. Nah, itu jadi sebelum kata Muhammad diawali pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa. Tuan kita siapa itu? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah apa namanya, sholawat dalam pengertian tambahan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrafil anbiya'i wal mursalin, kemudian wasyafi'ina mungkin wa maulana Muhammad dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bersolawat kepada Nabi ketika berdoa ini menjadi perantara agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyertai doa kita dengan shalawat itu adalah adab di dalam berdoa. Tetapi juga selain itu akan berdampak kepada doa-doa kita itu potensial untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Zir dari Abdullah. Beliau berkata, kata Zir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat dan kala itu ada Abu Bakar, Umar bersama Nabi. Jadi ada salah seorang sahabat selesai sholat, di situ ada sahabat-sahabat, salah satunya adalah Abu Bakar, Umar, dan di situ juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, sahabat ini kemudian berdoa dengan memulai doanya memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu berdoa, jadi memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Setelah itu kemudian sahabat ini berdoa. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, sal tu'tah, sal tu'tah, mintalah engkau niscaya akan diberi, mintalah engkau niscaya akan diberi. Maksudnya adalah kalau kamu sudah berdoa dengan mengawali doanya menyanjung Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka permintaan semacam itu, doa semacam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu
itu Bapak Ibu rahimahullah ada statement langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa yang disela-selai atau disertai dengan bersolawat kepada Nabi, baik di awal, di pertengahan ataupun di akhir, itu potensial untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Bapak Ibu rahimakumullah, doa yang tidak disertai dengan sholawat ini tidak sampai, tanda kutip ya, tidak sampai. Maksudnya kecil kemungkinan untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, tidak bersolawat kepada Nabi ketika berdoa itu menjadi penghalang doanya sampai kepada Allah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardh." Sesungguhnya doa itu diam, mandek antara langit dan sumur dan bumi, maksudnya antara langit dan bumi. Jadi diam, tidak naik ke atas, tidak sampai kepada Allah hingga engkau bersolawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan doa-doa yang kita panjatkan apabila terlewatkan, tidak diselingi, tidak disertai sholawat kepada Nabi, maka doa kita tidak sampai mandek, tidak sampai kepada Allah, dalam artian kecil kemungkinan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini apa ya, bukti mulianya, betul Bapak Ibu ya, kedudukan Nabi itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, bersolawat kepada Nabi, Allah jadikan sebagai perantara agar doa-doa kita dikabulkan. Dan kebalikannya, tidak bersolawat kepada Nabi, Allah jadikan penghalang doa-doa kita itu untuk dikabulkan. Tertolak, tanda kutip. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa penjelasan berkaitan dengan salah satu keutamaan bersolawat, yaitu menjadi perantara agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selain sholawat itu menjadi perantara dikabulkannya doa-doa, bersolawat itu memang cukup banyak Bapak Ibu rahimakumullah keutamaannya, cukup banyak. Kami cantumkan di situ beberapa keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.